Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rina Hasim di channel Pendidik Petualang. Di video kali ini saya akan membahas masalah-masalah sosial di kehidupan kita yang hari ini memang sedang marak sekali terjadi. Bagaimana fenomena netizen kita yang sangat mudah menghakimi, sangat mudah menjustifikasi, bahkan sangat mudah untuk berpikir negatif tentang sesuatu yang sebelumnya belum diketahui secara pasti. Apakah itu memang sesuatu yang benar-benar terjadi atau menjadi sesuatu yang sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, ya. Beberapa hari yang lalu kita sempat diramaikan di media bahwa netizen kita adalah netizen yang paling tidak sopan di Asia Tenggara. Ada salah satu media yang menobatkan netizen kita sebagai netizen yang paling tidak sopan. Memang kalau kawan-kawan sekalian melihat ya, bagaimana kolom komentar di Instagram misalkan tentang berbagai kasus lah, banyak sekali mereka yang misalkan tentang salah satu potongan video ya, pesepeda yang ambil jalur kanan, kemudian motor yang sepertinya nyerempet atau lain sebagainya, yang intinya video itu hanya beberapa detik dan kurang begitu jelas bagaimana awal hingga akhirnya, tapi banyak sekali netizen yang berkomentar seperti mengetahui secara pasti atau dia berada di dalam kondisi yang nyata atau melihat secara langsung di lapangan. Nah, ini yang tidak boleh kita lakukan. Mengapa? Karena sifat-sifat menghakimi ini akan menjadikan kita sebagai orang yang suka menilai orang lain, tetapi kita lupa memperbaiki diri sendiri. Sehingga ini yang menjadi bahaya dalam konteks kita menjadi warga negara yang baik, karena kita akan lebih fokus pada hal yang dilakukan oleh orang lain, sementara kita tidak pernah melakukan evaluasi terhadap diri kita sendiri. Nah, melalui video ini juga saya ingin berpesan pada kawan-kawan bahwa jangan mudah untuk menghakimi sesuatu tanpa kita memang benar-benar mengetahui secara pasti detail kejadian seperti apa. Lepas dari kasus apapun, kita harus objektif dalam melihat suatu kasus atau fenomena. Jadi tidak gampang untuk melakukan justifikasi, atau dalam hal ini adalah menghakimi, tapi kita benar-benar melihat dan berpikir jernih apa yang terjadi dalam konteks kehidupan nyata dan kita bermedia sosial. Karena kita juga harus ingat bahwa kita hidup di negara Indonesia ini berdampingan dengan hukum positif, ada undang-undang yang mengatur segala sesuatunya. Ketika kita berkomentar yang tidak bijak, tidak elok, bahkan menghakimi, dan ternyata tidak sesuai dengan fakta di lapangan, maka kita bisa menjadi pihak yang tersakiti dalam tanda kutip, yang artinya kita bisa dilaporkan balik atas pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Ingat, kita hidup di alam terbuka sekarang ya. Ada undang-undang ITE, jadi kita harus benar-benar memahami bahwa dalam konteks kita di media sosial, di internet, kita juga tidak bebas sebebas-bebasnya, tetapi bebas yang bertanggung jawab. Nah, itulah pribadi yang Pancasilais. Memahami bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita ucapkan, itu akan berdampak pada diri kita sendiri nantinya. Sehingga harus adanya kebijaksanaan pribadi dalam bermedia sosial dan bermain internet. Ya, ada sesuatu yang cukup menarik bagi saya tentang positive thinking ya. Artinya berpikir positif, tidak negatif. Berpikir positif saya pikir banyak sekali manfaatnya. Apalagi ketika kita memaknai hidup
Dalam Islam kita mengenal adalah ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu melihat bagaimana sesuatu yang terjadi menimpa diri kita dalam aspek yang serba positif gitu ya. Bahkan musibah pun bisa menjadikan itu positif ketika kita memang benar-benar berpikir jernih atau berpikir positif. Lalu ada salah satu video yang menunjukkan nenek ya, meskipun itu memang disetting, tapi ada pesan moral yang disampaikan dalam video itu. Dalam video itu digambarkan ada nenek yang kesulitan untuk berjalan sehingga memakai tongkat, tapi tongkatnya itu terjatuh dan cukup jauh dari jangkauannya. Yang minta tolong pada pemuda, tapi pemuda itu mengabaikannya. Silahkan ambil sendiri, kata pemuda itu. Kemudian nenek itu cukup sakit hati. Akhirnya dengan terbata-bata jalan, mengambil tongkat itu, dan ketika baru saja mengambil sambil membukukan badannya, tiba-tiba atap plafon dari atas itu terjatuh. Ya. Dan kalau nenek itu tidak bergerak maju ke depan, mengambil tongkat itu, nenek itu akan ketimpa dari reruntuhan bangunan atau plafon. Nah, ini menjadikan kita harus mengambil sikap yang bijak dalam menghadapi segala hal yang berkaitan dengan aspek kehidupan kita, baik yang menimpa orang lain maupun diri kita sendiri. Karena segala sesuatu pasti ada sisi positifnya apabila kita melihat dari kacamata yang jernih. Ingat bahwa barangkali hal yang dilakukan oleh orang lain negatif itu belum tentu sepenuhnya negatif. Bisa jadi kita melihat dari kacamata kita yang buram, sehingga apapun yang dilakukan oleh orang lain, meskipun itu baik, kita akan melihatnya sebagai sesuatu yang kotor. Sebaliknya, ketika kita melihat perilaku orang lain yang buruk misalkan, tapi kita berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang tidak perlu dihakimi, mungkin itu menjadi sesuatu yang baik, entah itu untuk dirinya sendiri ataupun untuk kita sebagai seorang yang lain. Jadi sekian video kali ini. Jadilah netizen yang bijak, netizen yang budiman, bukan yang maha benar gitu ya, dengan berbagai hal yang dikatakan misalkan. Oke, sekian dari saya, semoga memberikan manfaat dan pemahaman kawan-kawan sekalian tentang bagaimana kita harus bermedia sosial, khususnya dalam menanggapi berbagai hal dengan kolom komentar yang perlu kita sampaikan. Sekiranya kita tidak benar-benar memahami peristiwa tersebut, atau kita tidak benar-benar memahami aspek yang berhubungan dengan itu, ya, dengan keilmuan itu, dengan bidang itu, ya diam saja, biarkan saja, jangan malah menghakimi. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.